Ya, kita akan langsung membahasnya pemirsa dengan narasumber yang sudah hadir di studio Apa Kabar Indonesia Malam. Malam hari ini Bang Gita Suwondo, pengamat sepak bola. Selamat malam. Selamat malam Tiara. Bang Gita, sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Besok rencana nobar di mana nih Bang? Nobarnya belum tahu, tapi Belum mungkin tahu, ya? kemungkinan besar akan ada di GBK. GBK, oke. Bang Gita, kalau kita berbicara mengenai Indonesia dan juga Jepang begitu ya, ini kan sebenarnya bukan yang pertama kali, bukan juga melihat bahwa peringkat bahwa Jepang ini memang lebih tinggi, tetapi Indonesia sebenarnya juga pernah kok menang begitu ya melawan Jepang. Nah, sebenarnya kalau melihat pengalaman di Piala Asia kemarin, catatan dari Bang Gita ini apa untuk laga besok ini, Bang? Kalau kita bicara head to head sebenarnya udah susah juga ya menjadi patokan. Kenapa? Karena kita kan memang pernah 5 kali menang, kita 2 kali imbang, 9 kali kalah lawan Jepang. Tapi itu pertemuan-pertemuan sebelum Jepang berbenah sepak bolanya. Udah lama sekali ya? Terakhir itu kita ketemu tahun 1989 sebelum mereka berbenah ya. Jepang menang saat itu. Kita pernah menang 7-0 tapi itu Merdeka Games tahun 1968. Merdeka Games kan juga nggak jelas apakah tim nasional yang dikirim ataukah memang hanya tim nasional campuran yang dikirim dari kedua sisi, Jepang maupun Indonesia. Jadi pertemuan yang bisa dijadikan head to head itu yang Januari kemarin di Piala Asia. Kita kalah 3-1 memang. Dengan Jepang benar-benar menguasai jalannya pertandingan. Waktu itu dari kemenangan 3-1 itu memang ada 1 penalti, 1 gol bunuh diri dan 1 gol murni, tapi ada 9 on target yang dilakukan oleh Jepang terhadap gawang kita. Tapi yang bisa jadi catatan adalah yang besok main itu adalah ada 7 pemain yang belum bergabung dengan timnas Indonesia pada saat Piala Asia Januari lalu itu. Dari mulai Tom Hayes, kemudian Kevin Dix, juga ada Jay Itzes, kemudian ada Tom Hai di lapangan tengah, Nathan juga, artinya Ragnar Oratmangun juga. Ini artinya ya kita jauh peringkatnya, 15 berbanding dengan 129. Tapi kalau kita bicara bagaimana penyelamatan Martin Paes dalam 4 pertandingan laga kualifikasi, di mana dia banyak sekali melakukan penyelamatan, siapa tahu dia benar-benar luar biasa dalam melakukan penyelamatan. Saya nggak yakin bahwa kita akan bisa mengimbangi di lapangan tengah maupun depan, tapi di belakang kita punya kekuatan. Oke, ada pemain-pemain yang pada saat Piala Asia kemarin bermain, tapi malam ini tidak, atau sebaliknya begitu ya, betul. Bang Gita ya. Tetapi kan untuk Jepang juga demikian, Bang. Iya, betul. Ayase Ueda yang kemarin bahkan mencetak gol Indonesia di bulan Januari ya, di bulan Januari tidak hadir besok. Nah, ini akan berpengaruh atau bisa menjadi peluang tidak untuk Indonesia? Berpengaruh sih mungkin ya, tapi permasalahannya adalah gini, mereka tuh punya pola 3-6-1. Bayangkan sebuah tim yang bukan dari tim Eropa bisa memainkan pola 3-6-1 dengan Ueda di depan, kemudian 3 center back, dan kemudian 2 sayap dan 4 midfield. 4 midfield itu 1 gelandang bertahan dan 3 gelandang serang. Jadi ini benar-benar kekuatan lapangan tengah yang luar biasa dari Jepang. Ini yang benar-benar harus kita waspadai. Dalam 4 pertandingan yang sudah dilakukan Jepang, itu mereka membukukan masing-masing 12 shot on target ke gawang China. Mereka menang 7-0, 12 on target ke gawang Bahrain, mereka menang 5-0, hanya 3 shot on target ke gawang Arab Saudi, mereka menang 2-0, dan terakhir memang mereka agak dibekukan oleh Australia dengan 3 shot on target. Mereka bahkan tidak mencetak gol murni, mereka hanya mendapatkan dari gol bunuh diri yang menyamakan kedudukan. Tapi intinya adalah kita harus bermain seperti Australia pada saat mereka menahan imbang Jepang bulan Oktober lalu. Oke, baik. Bagi kita tahan terlebih dahulu, ini sudah bergabung bersama kami juga Ilham Jayakusuma yang juga merupakan ex-timnas Indonesia melalui sambungan Zoom. Selamat malam Bang Ilham. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Bang sudah bergabung bersama kami. Bang, mungkin saya langsung sapa saja ke Anda begitu ya. Ini kalau dilihat kan Bang Ilham juga pernah ada di posisi yang sama dengan teman-teman yang besok akan berlaga begitu ya di hari Jumat. Nah, kalau melihat karakteristik pemain Jepang dan kemudian juga bagaimana kepercayaan diri timnas kita, ini seperti apa Bang Anda melihatnya? Ya, saya pikir seperti saat ini timnas kita ya sangat-sangat jauh berbeda ya. Yang saya rasakan, saya pernah nonton kemarin terakhir lawan Australia. Ya bagus sekali, rapi sekali. Yang penting ketika nanti lawan Jepang, ya tadi kita harus konsentrasi, jaga kedalaman, tidak perlu terburu-buru, bermain seperti biasa, itu aja sih. Ini saya. Baik, kesiapan. Jadi Jepang saya rasa ya bisa juga kita redam di sini. Baik, tapi kalau melihat lagi-lagi Bang, ini berkaitan dengan peringkat Jepang
di FIFA ini kan juga lumayan jauh begitu ya. Apa sih yang harusnya dilakukan oleh timnas kita untuk paling tidak siap secara mental terlebih dahulu begitu, mengingat terlebih juga kita tuan rumah di sini? Ya, yang saya tadi bicarakan, saya pikir ya ketika kita lawan Australia ya, kita cukup jauh perbedaan. Tapi kita bisa lakukan ya tadi. Kita harus konsentrasi menit awal, ya kan, terus juga ikuti instruksi pelatih. Setelah itu ya itu tadi bermain sabar dan jaga kedalaman. Tidak perlu kita tahulah timnas Jepang sudah pernah beberapa kali ikut Piala Dunia. Ya. Jadi saya rasa mungkin pelatih Sintayong juga sudah punya strategi sendiri, begitu. Nah, itu dia berbicara mengenai strategi, Bang Gita. Anda membacanya akan seperti apa? Taktik apa yang dimainkan? Apakah kita akan bertahan begitu ya, atau justru menyerang sebagai tuan rumah begitu ya? Kalau ngelihat komposisi yang kita punya sekarang dengan Kevin Dix baru bergabung, ini kan pemain yang bisa bermain sebagai bek kanan, bisa bermain sebagai center back, bisa bermain sebagai gelandang bertahan ya. Artinya dia punya kemampuan yang luar biasa. Sayang juga kalau kita bertahan. Tapi intinya adalah bagaimana kita balance antara bertahan dan menyerang. Kita kan sudah main 4 kali pertandingan, 3 draw, 1 kalah dari kualifikasi putaran ketiga Piala Dunia ini. Dari 8 babak yang sudah kita mainkan itu tidak pernah kita dalam satu pertandingan 2 babak kita benar-benar bermain bagus. Yang paling bagus adalah pada saat babak pertama melawan Arab Saudi, di mana kita leading pada saat itu. Kemudian babak kedua melawan China, di mana pada saat itu kita mengejar ketertinggalan dari 0-2, bisa memperkecil ketinggalan menjadi 1-2 dengan kita menguasai jalannya pertandingan. Pertanyaannya, bisa nggak kita melakukan itu terhadap Jepang? Agak sulit mungkin, tapi bagaimana kita mencuri kesempatan untuk mencetak gol, ini yang harus kita lakukan. Dan sejauh 8 pertandingan yang sudah kita lakukan, itu kan kita tidak punya kemampuan untuk killing the game. Artinya lini depan kita tuh yang benar-benar kadang-kadang punya peluang, kadang-kadang kita bagus masuk sepertiga lapangan pertandingan, tapi pada saat finishing itu yang kita kurang. Ini yang harus kita benar-benar perbaiki. Artinya 1 peluang, 1 gol benar-benar harus kita hadapi melawan Jepang ini. Kita pernah melakukannya pada saat kita kalah 1-3 dari Jepang. Itu ada peluang dari lemparan ke dalam yang kita lakukan dengan baik. Lawan China juga lemparan ke dalam Pratama Arhan yang kemudian diteruskan oleh Tom Hai dari kemelut di kotak penaltinya China. Itu yang harus sering kita lakukan dalam pertandingan besok. Kita bukan cuma punya Pratama Arhan sekarang. Kevin Dix juga punya kemampuan untuk lemparan ke dalam yang jauh. Ini yang harus dimanfaatkan. Baik, terima kasih. Bang, kita nanti juga akan dalami seperti apa kemudian ini kesiapan-kesiapan selain juga mental yang tadi sudah dibahas begitu ya oleh Bang Ilham. Tapi kita jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.